Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumanto, siapa yang tidak kenal dengan nama ini? Seorang pria yang terkenal akibat perilakunya yang jauh di luar nalar manusia pada umumnya. Pria yang kini berusia 49 tahun ini sempat menjadi momok menakutkan pada kala itu. Bagaimana tidak, kasus yang dilakukannya adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, yaitu kasus kanibalisme atau memakan sesama manusia. Dan yang lebih mengerikan lagi, korbannya adalah orang yang sudah meninggal atau biasa disebut dengan mayat. Bagaimanakah kisah hidup Sumanto sang pemakan mayat ini? Tetap simak sampai akhir video ini dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Sumanto lahir pada tanggal 3 Maret 1972 dari pasangan Nuria Dekarta dan Samen. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Masa kecilnya, ia termasuk dalam keluarga yang berkecukupan karena keluarganya memiliki warisan yang diperoleh dari mendiang kakek dan neneknya. Sumanto menempuh pendidikan di SD Negeri Pelumutan 1, dan di sana oleh teman-temannya, ia kerap dipanggil dengan nama Suman. Sifatnya sebagai anak yang nakal juga mulai terlihat pada waktu ini. Meskipun ia mampu lulus sekolah dasar, namun nilainya tidak cukup untuk masuk di SMP yang diinginkannya. Sehingga Sumanto memilih untuk mengulang di kelas 6 selama 1 tahun. Dan akhirnya, setelah 1 tahun mengulang, nilainya cukup untuk masuk SMP pilihannya itu. Sekolah barunya berjarak sekitar 3 km dari rumahnya, sehingga ia harus berjalan kaki cukup jauh untuk bisa sampai di sana. Sepulang sekolah, Sumanto kecil biasanya menggembala kambing dan mencari rumput di kebun di sekitar desanya. Saat sore hari, ia juga selalu ke masjid untuk mengaji. Di saat ia memasuki kelas 3 SMP, keadaan ekonomi keluarganya memburuk, sehingga mereka harus menjual satu persatu perabotan yang ada di rumahnya. Dan ujung-ujungnya, Sumanto harus berhenti bersekolah karena desakan ekonomi keluarganya. Di usia yang masih muda, Sumanto merantau ke Lampung, dan di sana ia bertemu dengan Sutrimah dan akhirnya menikah. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama, karena seringnya terjadi KDRT di dalam pernikahan mereka, sehingga mereka bercerai. Kemudian setelah setahun bercerai, Sumanto menikah lagi dengan seorang janda dari tempatnya bekerja di perusahaan tebu yang bernama Tugiem. Di pernikahannya yang kedua ini, Sumanto dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Namun tak jauh berbeda dari pernikahan pertamanya. Kekerasan masih sering terjadi di keluarga ini. Sumanto yang juga jarang pulang membuat sang istri tidak betah lagi dan memutuskan untuk bercerai dengan Sumanto. Setelah perceraian kedua ini, Sumanto diduga mengalami depresi yang hebat. Hal ini membuat Sumanto mencari jalan dengan mempelajari ilmu kebatinan. Kemudian, ia bertemu dengan seorang yang bernama Taslim, yang bersedia mengajarkan ilmu kebatinan kepadanya. Asalkan, ia harus mengikuti syarat-syarat yang diberikan. Hal ini sebenarnya masih simpang siur, namun dari berbagai kabar, ilmu yang dipelajari Sumanto merupakan ilmu hitam. Dari ilmu ini, ia berharap bahwa ia akan memiliki kekebalan, awet muda, hingga bahkan mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Namun untuk mendapatkan semua ini, sang guru memberinya syarat bahwa ia harus memakan setidaknya 7 manusia. Entah apa sebenarnya tujuan Sumanto mempelajari ilmu ini. Untuk memenuhi hal itu, korban pertama Sumanto adalah rekan satu pekerjaannya saat ia berada di Lampung. Yang kedua adalah saat ada seseorang yang berusaha merampoknya. Namun untuk membela diri, terjadilah pergulatan
yang mengakibatkan sang rampok itu tewas. Setelah tewas, diseretlah tubuh pria itu ke dalam kebun tebu, dan di sanalah Sumanto memakan tubuh pria itu dengan lahap. Hanya dalam waktu sehari semalam, tubuh pria itu hanya tinggal tulang dan organ dalamnya saja. Dari korban keduanya ini, dikatakan bahwa Sumanto juga menyimpan potongan alat kelamin korban yang dijadikannya sebagai jimat. Kemudian setelah itu, ia membiarkan tubuhnya membusuk di dalam kebun tebu itu. Hingga akhirnya, Sumanto berhasil ditangkap polisi saat ia memakan korban terakhirnya, yaitu Mbok Rimah. Kala itu, setelah beberapa tahun merantau, di tahun 2003, Sumanto pun kembali ke kampung halamannya di Purbalingga. Keadaannya semakin memburuk dari segi ekonomi hingga segi kejiwaan dan emosi yang tidak stabil. Sumanto hanya tinggal seorang diri di dalam sebuah gubuk yang kecil. Dan hingga untuk makan sehari-hari, ia sulit dan harus dibantu oleh tetangganya. Hingga pada suatu hari, ia mendengar pengumuman di masjid bahwa ada seorang nenek yang meninggal. Mendengar hal ini, muncullah hasrat dalam diri Sumanto untuk memakan daging manusia lagi. Tak perlu lama, pada malam harinya, Sumanto mendatangi makam dari nenek itu menggunakan sepeda. Dan langsung saja, ia menggali makam itu hanya bermodalkan kedua tangannya. Tanah makam yang belum mengeras menjadikan Sumanto tidak terlalu kesulitan saat membongkar makam ini. Setelah beberapa waktu, terlihatlah mayat yang berada di sana. Dan langsung saja, Sumanto membuka kain kafan yang membungkus mayat itu dan memasukkannya ke dalam karung untuk dibawa pulang. Sekitar 1,7 km, Sumanto membawa mayat nenek itu menggunakan sepedanya hingga sampai ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, mulailah Sumanto memotong-motong mayat nenek itu. Namun niatnya untuk menghabiskan seluruh mayat harus diurungkannya, dikarenakan saat itu sudah terlanjur subuh. Karena hal ini, Sumanto hanya mengambil satu bagian kaki dan sisanya dikubur kembali di dekat rumahnya. Sumanto kemudian memasak potongan daging ini dan memakannya. Lebih gilanya lagi, Sumanto tidak memakan daging ini seorang diri, namun ia juga memberikannya kepada sang ayah dengan berkata bahwa ini adalah daging kambing. Sang ayah yang tidak tahu pun menyantap hidangan yang diberikan oleh sang anak itu. Bahkan dari hasil olah TKP, diketahui juga bahwa Sumanto memakan beberapa bagian dengan mentah-mentah tanpa dimasak. Singkat cerita, pada siang harinya, seorang warga yang lewat dibuat kaget saat melihat kuburan Mbok Rimah sudah acak-acakan dengan kain kafan yang berserakan dan mayat yang sudah menghilang. Berita ini menyebar dengan cepat dan langsung saja membuat heboh daerah itu. Mendengar adanya kejadian ini, anggota dari markas kepolisian Purbalingga langsung terjun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Saat polisi datang, lokasi itu sudah ramai oleh warga yang melihat. Para warga itu mengaku resah jika kejadian ini ada kaitannya dengan praktek ilmu hitam dan mungkin digunakan untuk tujuan kejahatan. Saat penyelidikan dilakukan, beberapa warga melaporkan bahwasanya mereka mencurigai seseorang dan orang yang dimaksud adalah Sumanto. Tanpa lama lagi, polisi langsung mendatangi kediaman Sumanto untuk melakukan pemeriksaan. Saat sudah sampai di sana, ternyata benar bahwa Sumanto adalah pelakunya. Ia juga tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui semua perbuatannya. Bahkan Sumanto juga sempat menawarkan daging yang dimasaknya kepada para polisi yang menangkapnya. Singkat cerita, saat rekonstruksi kejadian dilaksanakan, para polisi sampai dibuat mual dengan apa yang Sumanto lakukan saat melihat bagaimana cara Sumanto memakan mayat itu. Dari penyelidikan lebih lanjut, Sumanto juga mengakui bahwa ia juga telah memakan 2 orang sebelumnya, dan totalnya ada 3 orang dengan Mbok Rimah.
Namun polisi tidak percaya begitu saja, lantaran ada beberapa orang yang dinyatakan hilang setelah berkontak dengan Sumanto. Salah satunya adalah seorang tukang pijat yang menghilang setelah ia memijat Sumanto. Atas kasus ini, Sumanto dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Dan selama di penjara sendiri, tidak ada yang mau satu sel dengan Sumanto, karena mereka takut jika saja Sumanto akan menyerang atau mungkin menggigit mereka ketika tidur. Namun karena berkelakuan baik, Sumanto hanya menjalani proses tahanan selama 3 tahun dan dibebaskan pada tahun 2006. Saat ia kembali ke kampung halamannya, para warga menolak dan tidak bisa menerima kedatangan Sumanto atas apa yang pernah Sumanto lakukan dulu. Dan akhirnya, Sumanto pun bertaubat. Demi menjalani masa pertaubatannya, Sumanto masuk ke pondok pesantren An-Nur di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Sumanto kini menjalani ilmu agama di Jalan Kebenaran oleh asuhan Kiai Haji Supono Mustajab. Setelah beberapa tahun di sana, isu bahwa Sumanto mempelajari ilmu hitam dibantah oleh pengasuhnya. Pasalnya, menurut Pak Ahmad, petugas di Yayasan HS Mutajab, keadaan ekonomilah yang melatar belakangi perilaku tersebut. Seperti apa yang kita ketahui, bahwa Sumanto dahulu hidup pada garis kemiskinan, bahkan harus hidup di sebuah gubuk kecil di wilayahnya. Dan kondisi itulah yang membuatnya acap kali berhayal makan makanan yang enak. Misalnya memakan daging, dan semakin lama semakin mempengaruhi kejiwaannya. Dan karena tidak bisa membelinya, orang matilah yang menjadi pelampiasannya untuk memenuhi hal tersebut. Namun saat ini, Sumanto telah berubah 360 derajat. Pasalnya, setelah sempat mendekam di balik jeruji dan ditolak kembali ke masyarakat, ia memperdalam ilmu agama di pondok pesantren itu. Di sana, ia juga terlihat rajin beribadah dan mengikuti sebuah pengajian. Dan katanya, ia juga acap kali memberikan ceramah kepada santri lain. Itu merupakan sebuah kabar yang menjadi bukti kalau mau berusaha, setiap manusia bisa menjadi lebih baik. Sekian cerita yang bisa Bang Bet ceritakan. Setiap kejadian dan peristiwa pastilah ada nilai dan amanat yang bisa kita ambil. Bagaimana diri kita di masa mendatang ditentukan oleh kita sendiri. Dan juga, bagaimanapun keburukan dalam diri kita sekarang, Allah akan selalu memberi jalan kepada mereka yang mau berusaha untuk berubah. Sekian dari Bang Pets. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.